Halo kawan-kawan, adik-adik, semua teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Di video ini aku mau bahas bilangan bulat dan pecahan ya, untuk persiapan kalian menghadapi penilaian harian, ulangan harian atau kuis di sekolah kalian masing-masing ya. Nah, di video ini ada 5 nomor yang aku mau bahas. Ini soal yang nomor pertama, ini soal nomor yang kedua, dan ini soal nomor yang ketiga, ini soal nomor yang keempat, dan ini soal nomor yang kelima. Pastikan kalian ikuti sampai selesai supaya kalian bisa ke 5 nomor tersebut. Dan nanti di akhir video kalian boleh tinggalkan jejak di video ini ya. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Oke, langsung saja aku bahas dari nomor yang pertama. Kalau ada soal seperti ini, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, ini kita bisa jumlahkan saja bersusun seperti ini ya. Yang pertama 3, 2, 5, 1 ini X, Y, X. Ini 2, 1, 3, 4. Ini kalau dijumlah hasilnya 5, 6, 1, 7. Kita tinggal lihat saja, 1 ditambah X ditambah 4 hasilnya 7. Berarti kan kalau 1 tambah X tambah 4 hasilnya 7, ini kan 1 tambah 4 kan 5 ya. 5 tambah X sama dengan 7. Berarti kita tahu X nya ini 2 ya, atau 7 kurang 5, X nya 2. Nah, kita sudah dapatkan X nya 2. Sekarang tinggal yang Y nya nih, 5 ditambah Y ditambah 3 sama dengan 1. 5 ditambah 3 kan 8 ya. 8 ini, sedangkan ini di sini hasilnya 1. Nah, berarti Y nya supaya hasilnya 1, Y nya ini kan 5 tambah 3 8. 8 tambah Y sama dengan 1. Y nya sudah pasti 3 ya, karena 8 tambah 3 kan 11. Pasti belakangnya 1 nih ya, 1. Nah, ini berarti kita akan dapat Y nya 3. Ini 1 itu 11 ya, jadi satunya disimpan di sini seperti itu. Y nya kita dapatkan, Y nya sama dengan 3. Jadi kalau kita hitung lagi nih di sini 1 tambah 2 tambah X nya kan 2 ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 2 5, 5 tambah 1 6, sesuai ya, sesuai. Berarti ini totalnya ini 5 tambah Y tambah 3 11 nih ya, 11. Jadi Y nya itu 3. Nah, atau kita bisa hitungnya begini ya. Ini kita hapus, kita bisa hitungnya begini. Ini kan kita jumlah ya. Kita bisa tulis 3, 2, 5, 1 ditambah X, Y, X ditambah 2, 1, 3, 4. Ini sama dengan 5, 6, 1, 7. Nah, kita bisa hitung X, Y, X nya sama dengan 5, 6, 1, 7 dikurang ini 3, 2, 5, 1 dikurang ini 2, 1, 3, 4. Nah, kita bisa menemukan X, Y, X nya dengan cara menghitung ini ya. Kita hitung ya, 5, 6, 1, 7 dikurang 3, 2, 5, 1. 3, 2, 5, 1 ini 7 kurang 1 6 ya, 6. Lalu ini 1 kurang 5 kan nggak bisa, pinjam 1 dari sini. 11 kurang 5 6. Nah, ini sudah dipinjam 1 jadi 5. 5 dikurang 2 itu 3 ya. 5 dikurang 2 3. Lalu ini 5 dikurang 3 2. Lalu hasilnya dikurang lagi 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. 6 kurang 4 2. 6 kurang 3 3 ya. 3 kurang 1 2. Nah, 2 kurang 2 0. Nah, berarti X, Y, X nya 2, 3, 2. Nah, dari sini kita tahu X nya sama dengan 2.
Y-nya sama dengan 3. Nah, bisa juga seperti ini. Kemudian setelah kita ketemu X-nya 2 dan Y-nya 3, tinggal jawab pertanyaannya. 4X tambah Y, berarti kan 4X. X-nya itu 2, berarti 4 dikali 2. Ya, 4 dikali 2 ditambah Y. Y-nya itu 3. Nah, kali di sini aku pakai titik aja ya. 4 kali 2 tambah 3. Ini 8 ditambah 3. Berarti 11, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 2. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Kalau kita lihat nih, kita lihat yang positifnya dulu ya. Ini 3 ya. 3 ditambah 4 ya, ditambah 4, atau enggak kita bisa lihat begini. Min 2 ditambah 3, ini kan hasilnya 1 ya. Lalu ini hasilnya 2 ya. Ini hasilnya 3. Ini min 2 tambah 6, ini hasilnya positif 4 gitu ya. Dan seterusnya sampai ini positif 9, 8. Berarti kita tinggal jumlah dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 9, 8. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Kita misalkan saja 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 terus sampai tambah 98, ini sebagai S jumlahnya ya. Maka kalau posisinya kita balik, 98 ditambah sebelum 98 kan 97 ya. 97 sebelum 97 96. Nah, sebelum 96 95. Tambah yang terakhir 1 nih ya. Nah, kalau posisinya kita balik urutannya seperti ini kan jumlahnya sama dengan yang di atas ya. Kalau atas jumlahnya S, maka ini juga jumlahnya S. Hanya susunannya urutannya terbalik dari yang terbesar ke yang terkecil, seperti itu. Ini kalau kita jumlah 98 tambah 1 kan 99 ya. Tambah 97 tambah 2 99, tambah 96 tambah 3 99, tambah 95 tambah 4 99. Ternyata totalnya semua 99. 98 tambah 1 99. S tambah S 2S sama aja 1S tambah 1S 2S ya, seperti 1 buku tambah 1 buku 2 buku. Nah, ternyata 99 semua soal jumlahnya. Nah, ini kita tinggal cari tahu nih 99-nya ada berapa banyak. 99-nya ada sebanyak, kalau kita lihat nih kan dari 1 sampai 98, pasti 99-nya ada sebanyak 98. Nah, berarti kita tinggal menghitung ada 98 kali angka 99 ya. Ini sama dengan 2S. Kita tinggal hitung 98 kali 99 bagi 2, maka kita akan dapat S-nya, yaitu jumlah ini yang kita misalnya sebagai S. Kita akan dapat S-nya berapa. Kita tinggal hitung 98 bagi 2, ini 49 ya. 49 kali 99 sama dengan S. Nah, kita tinggal hitung S-nya ini sama dengan 49 kali 99. 49 kali 99. Kita tinggal hitung 9 kali 9 itu 1 ya, 81. Simpan 8. Lalu ini kali ini 81 tambah 36 ya. Kita 81 tambah 36 tinggal buat atau enggak kita buat bersusun saja ya, seperti ini. S nya kita hitung
49 kali 99. Ini kali ini 81, simpan 8 ya. 4 kali 9 ini 36. 36 ditambah 8 44 ya. 36 ditambah 8 44. Nah, kita tulis 4. 9 kali 9 ini 81 ya. Kita hapus. 9 kali 9 81. Nah, ini kita tulis 1 di sini ya. Simpan 8 lagi. 4 kali 9 36. 36 kali 8 sama ya. 4. Kita tinggal jumlah. Ini 1, ini 5, ini 8, ini 4. Nah, maka hasil jumlah ini yaitu 4851. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Selisih antara pecahan terkecil dan pecahan terbesar dari himpunan pecahan-pecahan berikut. Nah, bagaimana kita mencari pecahan yang terkecil terlebih dahulu ya? Ini bisa kita samakan penyebutnya dulu, tapi angkanya terlalu besar ya. Kalau aku lebih suka pakai cara begini, kita bandingin saja masing-masing pecahan. Kita cari yang terkecil. 2/3 kita bandingin dulu dengan 4/5. Mana lebih kecil? Cara bandinginnya begini. Ini kita kali ke sini, kita lihat. Ini 10 ya. Ini kita kali ke sini, 3 kali 4 12, kita taruh sini. Nah, mana lebih kecil, 12 atau 10? 10 lebih kecil ya. Nah, berarti pecahan yang ini lebih kecil dibandingkan 4/5. Kita dapatkan 2/3 lebih kecil dari 4/5. Lalu kita bandingkan lagi 2/3 dengan 9/10. 9/10. Ini kali ini 20. Ini kali ini 27. Mana lebih kecil, 27 sama 20? Lebih kecil 20, berarti 2/3 lebih kecil. Kita tulis lagi 2/3. Kita bandingkan lagi dengan 3/7. Ini kali ini 14. Ini kali ini 9. Mana lebih kecil dibandingin 2/3 sama 3/7? 14 sama 9 lebih kecil 9 ya. Nah, berarti 3/7 lebih kecil daripada 2/3. Berarti yang paling kecil dari antara semuanya yaitu 3/7. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat yang paling kecil, sekarang kita tinggal cari yang paling besar ya. Sekarang cari yang paling besarnya bagaimana? Yang 3/7 kan sudah paling kecil, berarti kita coret ya. Sekarang kita tinggal bandingkan yang 2/3 sama 4/5. Kita sekarang cari yang terbesarnya. 2/3 sama 4/5 ini kan lebih besar 12 ya. Berarti 4/5 lebih besar daripada 2/3. Kita ambil yang lebih besar, 4/5. Nah, sekarang tinggal 4/5 dibandingkan dengan 9/10. Ini kali ini 40. Ini kali ini 45. Mana lebih besar? 40 sama 45. Lebih besar 45. Nah, berarti ini lebih besar dari ini. Berarti yang paling besar yaitu 9/10. Sekarang kita tinggal selisih itu kurang ya antara pecahan terkecil dan pecahan terbesar. Yang namanya selisih, kita kurangkan yang besar, kurang yang kecil ya. Selisihnya yaitu 9/10 dikurang 3/7. Nah, bagaimana mengurangkannya? Tinggal kita samakan penyebutnya. 10 sama 7, 70 ya. Kita kali saja 10 kali 7, 70. Lalu 70 bagi 10, ini kan 7 kali 9, 6, 3 ya. 70 bagi 7 kan 10. 10 kali 3, 30. 63 kurang 30 yaitu 33.
per 70. Nah, inilah selisihnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Ini pecahan ya. Yang jelas A dan B-nya pasti bilangan bulat ya. Tidak mungkin ditulis seperti ini 1,5 per 5. Nah, ini pasti A dan B-nya sudah bilangan bulat ya. Jadi kita tinggal samakan saja. Ini samakan penyebut 5 sama 4, kita samakan penyebut 20. Berarti 20 bagi 5 kan 4 kali A. Berarti 4A ditambah 20 bagi 4 itu kan 5. 5 kali B berarti 5B. Ini sama dengan 23 per 20. Ini kan sudah sama-sama 20 nih. Berarti kita tinggal samakan saja 4A tambah 5B ini sama dengan 23. Lalu tinggal kita cari nilai A dan B-nya. Kita cari seperti ini. Seandainya B ini 1 ya, tentu A dan B-nya ini bilangan bulat positif ya. Nah, ini kalau B-nya 1, maka kita bisa tulis 4A ditambah 5 kali 1 sama dengan 23. Nah, kalau kita lihat ini 4A, 5 kali 1 kan 5, 23 dikurang 5 ini sama dengan 18 ya. Nah, ini sama dengan 18. Ini 4A. Nah, kalau kita lihat 18 bagi 4A, ini kan A-nya jadi bukan bilangan bulat ya. Berarti untuk B sama dengan 1 tidak memenuhi karena A-nya bukan bilangan bulat. 18 bagi 4, A-nya desimal. Berarti ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Nah, sekarang coba kalau B-nya 2. Kalau B-nya 2 berarti kan ini 4A ditambah 5 kali 2. Langsung saja ya. 5 kali 2, 10. Ini sama dengan 23. 4A sama dengan 23 kurang 10 ini 13. 13 bagi 4. Nah, 13 bagi 4 ini kan A-nya jadi pecahan ya, bukan bilangan bulat. Nah, berarti untuk B sama dengan 2 juga tidak memenuhi. Sekarang untuk B-nya sama dengan 3. 4A ditambah 5 kali 3, 15 sama dengan 23. 4A sama dengan 23 kurang 15 ini 8. Nah, A-nya 8 bagi 4. Berarti dapatlah A-nya 2. Nah, kalau B-nya 3, A-nya dapat 2. Dua-duanya bilangan bulat. Maka ini memenuhi ya, memenuhi. Nah, sekarang kita cek benar gak A-nya 2, B-nya 3. Kalau kita hitung ke sini tentu akan benar ya. 4 kali 2 kan 8 ditambah 5 kali 3, 5 kali 3 kan 15 ya. 15 tambah 8 kan 23 ya. 23 per 20. Berarti kita dapatkan A nya 2, B nya 3. Nah, kemudian kita tinggal hitung A tambah B berapa. A tambah B sama dengan A nya 2, B nya 3. Itu 2 tambah 3, 5. Seperti ini. Oke, ini kan aku buatnya dari B ya, B nya 1, B nya 2, B nya 3. Boleh gak kalau kamu mau buatnya hanya 1, hanya 1, hanya 2, boleh saja ya. Kalau mau buat dari A nya dulu, lalu baru cari B nya yang bilangan bulat, seperti itu. Atau enggak, aku jelasin lagi deh ya, kalau misalkan cari yang A-nya diketahui ya, kita buat ini kan kita pakai B1, B2, B3. Sekarang kita pakai yang A. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Nah, ini kita samakan penyebut 20, berarti ini 4A ditambah
5B sama dengan 23 per 20. Ini berarti 4A tambah 5B sama dengan 23 gitu ya. Sekarang kalau kita pakai yang A, kalau A-nya 1, B-nya 4 kali 1 tambah 5B sama dengan 23. Ini kan 4 ya, berarti 5B 23 kurang 4. 5B sama dengan 19. B-nya 19 bagi 5. Nah, ini kan bukan bilangan bulat B-nya ya, tidak memenuhi. Sekarang kalau A-nya 2, berarti ini 4 kali A, A-nya 2, 4 kali 2 ditambah 5B sama dengan 23. Dari sini ya. Ini 8 tambah 5B sama dengan 23. Jadi 5B 23 kurang 8 itu 15. Berarti B-nya 15 bagi 5 3. Nah, memenuhi ya. Waktu A-nya 2, B-nya ketemu bilangan bulat. Nah, berarti waktu A-nya 2, B-nya 3. Nah, kita dapatkan A-nya bilangan bulat dan B-nya bilangan bulat. Maka kita tinggal hitung. A tambah B berarti 2 tambah 3. 5 seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Hasil dari ini sama dengan berapa? Nah, ini mudah ya. Kita tinggal selesaikan yang ini dulu, yang paling bawah ya. 3 dikurang 1 per 2 dikurang 1 per, nah ini kita selesaikan dulu yang sebelah sini. Kita samakan penyebut. Ini kan 1/3. 1 itu kita bisa tulis 3 bagi 3. 3 bagi 3 kan 1 ya. Ini 1/3. Lalu kita tinggal hitung 3 ini 3 min 1 per 2 dikurang 1 per 3/3 dikurang 1/3. 3 kurang 1 kan 2 ya. Ini jadi 2/3. Ini 3 min 1 per 2 dikurang 1 dibagi 2/3. Nah, kita hitung dulu yang ini. 1 dibagi 2/3 itu sama aja kalau kita hitung 1 dibagi 2/3. Kita bisa tulis 1 kali 3/2 ya, dibalik ya. Ini jadi 1 kali 3/2 ya 3/2. Nah, ini kita bisa tulis 3/2 ya, seperti itu. Ini kita lanjut ke sebelah sini ya. 3 dikurang 1 per, nah sekarang ini 2 nih, kita selesaikan yang ini. 2 dikurang 3/2, kita samakan penyebutnya. Ini jadi, ini kan 2 itu kita bisa tulis 2/1 gitu ya. Supaya sama penyebutnya, maka ini kita kali 2, ini juga harus kali 2. Jadi 4/2 dikurang 3/2. 3/1 dikurang 1 per 4 dikurang 3 kan 1/2 ya. 4 kurang 3 kan 1/2. Nah, ini jadi 3 dikurang 1 dibagi 1/2. Sama seperti ini ya. Kalau dibagi, ini dibalik. Jadi 1 dibagi 1/2. Ini sama aja kayak 1 kali 2/1. Jadi 2. 3 kurang 2 sama dengan 1. Seperti itu. Berarti hasilnya 1. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.